Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan marilah kita terus saling menasihati untuk sama-sama menuntut ilmu agama, terus belajar ilmu syar'i, duduk dan hadir di majelis ilmu, karena inilah jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita semuanya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka marilah kita terus istiqomah untuk menghadiri majelis ilmu, dan tidak hanya diri kita, melainkan kita juga mengajak keluarga, mengajak tetangga, saudara, kaum muslimin semuanya agar kita sama-sama selalu menuntut ilmu agama. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab yang mulia Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Al-Jalil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita masih membahas bab yang pertama, yaitu bab tentang an-niyah. Bab tentang niat atau bab tentang ikhlas wa ihdarin niyah, dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan baik amaliyah maupun qauliyah. Insyaallah pada malam ini kita akan masuk bab atau kita masuk hadis yang keempat, yaitu wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jazakallahu khair raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'udhr. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Dari Abdullah bin Jabir, dari Abi Abdillah, yaitu Jabir bin Abdillah Al-Ansari, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Lalu beliau pun bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang apabila kalian melewati suatu jalan ataupun kalian melewati sebuah wadi, melainkan mereka bersama kalian, mereka tertahan karena sakit. Dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka bersama kalian di dalam mendapatkan pahala.
Dari riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, kami pulang dari Ghazwat Tabuk, perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya suatu kaum yang kita tinggalkan mereka di Madinah, atau yang mereka berada di belakang kita di Madinah, tidaklah kita melewati gunung-gunung atau melewati jalan-jalan yang ada di gunung, ataupun kita memasuki lembah-lembah, melainkan mereka semua bersama kita. Habasahumul udzur, mereka tertahan karena udzur. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama para sahabatnya melakukan perang yang dinamakan dengan perang Tabuk, terjadi pada tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk ini lokasinya sangat jauh, dan ketika itu musim panas yang sudah sampai puncaknya. Ya. Posisinya itu sekitar 750 km ya, dari Madinah. Perjalanan yang sangat jauh. Kemudian musuh yang akan mereka hadapi juga musuh yang sangat berat. Pasukan Romawi yang terkenal ketika itu, negara adidaya yang sangat kuat, yang sulit ditaklukkan oleh pasukan atau oleh kelompok-kelompok yang lain. Kemudian godaan ketika itu juga sangat berat, karena ini terjadi pada musim panas dan sudah puncaknya panas. Itu bertanda musim panen akan segera tiba. Mereka sudah siap-siap untuk panen kurma. Kurmanya sudah mulai matang. Tiba-tiba ada panggilan untuk berperang. Keluar bersama Rasulullah SAW berperang. Maka di sini ada sebagian sahabat yang mendapatkan udzur, alias mereka sakit. Ya, ada yang sakit, akhirnya minta izin tidak bisa ikut perang. Dan ini memang dibolehkan di dalam agama Islam bagi orang-orang yang punya udzur, orang-orang yang sakit, maka diizinkan untuk tidak ikut perang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima." Tidak mengapa bagi orang yang buta, ataupun bagi orang yang pincang, ataupun bagi orang yang sedang sakit untuk tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Namun barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan diazab dengan azaban alima, azab yang sangat pedih. Jadi tidak masalah kalau ada orang yang sakit mereka tidak ikut perang. Lalu bagaimana nasib mereka? Nasib orang-orang yang tidak ikut perang ini karena tertahan oleh udzur, tertahan oleh sakit. Ini bagaimana nasib mereka? Ya, dari hadis ini menjelaskan bahwa mereka yang terjebak oleh udzur itu tetap mendapatkan pahala. Tidaklah para sahabat yang ikut perang itu melewati lembah, melewati gunung-gunung, mendapatkan penderitaan ketika berjalan menuju tempat perang, melainkan akan diperoleh oleh orang-orang yang sakit ini. Ketika perang atau ketika berjalan ke tempat peperangan, ini perjalanan yang sangat melelahkan. Perjalanan yang jauh, terkena panas, ya, kemudian terkena capek, letih, lelah, haus, ya, lapar dan seterusnya. Nah, ini semua akan menjadi pahala bagi orang-orang yang berjihad. Jadi orang yang berjihad itu tidak hanya pahalanya ketika sedang berhadapan dengan musuh. Ketika berhadapan dengan musuh itu juga menjadi pahala tersendiri. Ketika berhadapan dengan pedang yang kilau, dengan tombak dan senjata yang lainnya, itu menjadi pahala tersendiri. Tapi ketika berjalan keluar dari rumahnya menuju tempat perang, itu juga dihitung pahala.
Bahkan tidak hanya berangkatnya, pulang kembali dari medan perang sampai ke rumahnya, itu semua juga dihitung pahala. Maka orang-orang yang terkena uzur ini mendapatkan pahala itu semua. Mendapatkan pahala capeknya, pahala lapar, hausnya, kemudian pahala jihadnya. Ini semua didapatkan oleh orang-orang yang sakit yang tidak ikut perang tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 120 sampai 121. Maka li ahli al-Madinah wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu an Rasulillahi wa la yarghabuna bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yat'una mautian yaghidul kufar wala yanalu min aduwi nailan in illa kutiba lahum bihi amalun sholih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dalam ayat ini menerangkan bahwa tidaklah kaum mukminin yang keluar untuk berperang, melewati jalanan, melewati lembah, melewati pegunungan, mendapatkan haus, mendapatkan lapar, dan mendapatkan kecapean, dan mereka membuat musuh itu menjadi tidak suka dengan mereka, itu semua amalun soleh. Itu semua termasuk amalun soleh. Termasuk wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Dan tidaklah infak yang mereka keluarkan, infak yang besar maupun infak yang kecil, yang banyak maupun yang sedikit, ataupun mereka melewati lembah-lembah, melainkan itu semua tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas dengan sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Ini yang kita terangkan tadi, bahwa mereka-mereka yang sakit yang berada di Madinah juga mendapatkan balasan tersebut. Baik, mengenai uzur disebutkan oleh Imam Ibn Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau merincikan tentang uzur. Ya, uzur itu bagi orang yang meniatkan untuk beramal, bagi orang yang meniatkan amalan soleh kemudian terkena uzur, ini ada dua macam. Yang pertama yaitu orang yang sebelumnya tidak terbiasa melakukan amalan tersebut. Dia meniatkan amal soleh tapi terkena uzur. Namun orang ini tidak terbiasa melakukan amalan tersebut. Maka orang seperti ini mendapatkan pahala niat saja. Jadi bukan mendapatkan semua pahala amalan tersebut, tapi mendapatkan pahala niat secara sempurna. Karena niatnya untuk melakukan amalan itu, maka dia mendapatkan pahala niat secara sempurna. Ini kalau tidak terbiasa melakukan amalan tersebut. Adapun yang kedua, yaitu mereka yang terbiasa melakukan amalan tersebut. Memang dalam kesehariannya dia terbiasa dengan amalan itu. Namun suatu saat dia terkena uzur, tidak bisa melakukan amalan itu. Maka orang seperti ini mendapatkan pahala amalan tersebut secara sempurna, walaupun dia tidak melakukan amalan itu. Gara-gara uzur tidak jadi melakukan amalan yang biasa dia kerjakan, maka dia tercatat mendapatkan pahala amalan itu secara sempurna. Ini yang kita jelaskan pada hadis ini. Atau hadis ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang semacam itu, yaitu mereka yang terbiasa melakukan amalan itu lalu terkena uzur,
mereka juga mendapatkan pahala amalan tersebut. Nah, ini sebagian sahabat yang sakit di Madinah itu mereka terbiasa ikut perang. Biasanya sering ikut perang, tapi gara-gara sakit tidak jadi ikut perang. Nah, karena mereka terbiasa melakukan amalan itu, mereka juga mendapatkan pahala perang tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar, maka dicatat untuknya amalan orang yang mukim dan amalan orang yang sehat. Ketika dia sedang sehat, dia melakukan amalan-amalan tertentu, namun ketika sakit tidak bisa melakukan amalan itu, maka dia dicatat mendapatkan pahala amalan itu. Atau ketika dia mukim, dia selalu melakukan amalan tersebut. Berhubung dia sedang safar, maka dia tidak bisa lakukan amalan itu, maka dia pun tetap dicatat mendapatkan pahala itu. Misalkan dia punya kebiasaan yaitu sholat berjamaah di masjid. Pada suatu saat dia sedang sakit, tidak bisa keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah sempurna, walaupun dia sholat sendirian di rumahnya. Ataupun dia biasanya hadir pengajian, tapi berhubung sedang safar tidak bisa ikut kajian, maka dia mendapatkan pahala pengajian secara sempurna. Masya Allah, ini kabar gembira bagi kita semuanya yang punya amalan rutin. Dan ini pentingnya kita punya amalan rutin, yang mana kalau kita terkena uzur tetap dihitung pahalanya tetap mengalir, walaupun kita mungkin bertahun-tahun tidak bisa melakukan amalan itu. Dia terbiasa sholat berjamaah, qadarullah sakit, dan sakitnya itu benar-benar tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar dari rumahnya. Mungkin sakitnya sampai bertahun-tahun. Nah, dia ketika di atas pembaringan, di atas tempat tidurnya, pahala sholat jamaahnya ngalir terus. Atau dia kebiasaannya menghadiri majelis ilmu, tapi karena usianya sudah sepuh, tidak bisa keluar rumah, tidak ada yang menuntunnya, penglihatannya juga sudah kurang, tenaganya juga tidak bisa keluar rumah, maka dia walaupun duduk di rumahnya tetap pahala majelis ilmu hadir terus mengalir untuk orang tersebut. Ini pelajaran bagi kita sekalian, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kesempatan ketika bisa melakukan amal soleh, maka kita lakukan secara kontinu agar ketika kita sedang terkena uzur, kita tetap mendapatkan pahala tersebut. Dan memang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, amalan yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, ini yang jadi patokannya bukan sedikitnya, tapi rutinnya. Jangan kita beranggapan, oh enggak apa-apa, saya sedekah 1.000 rupiah setiap minggu, setiap Jumat 1.000 rupiah. Kan yang penting rutin. Kalau kita mampu lebih dari itu, kenapa tidak? Jadi ini jangan jadi patokannya adalah sedikitnya, tapi yang jadi patokan kita itu rutinnya. Kalau kita lebih banyak melakukan amalan yang banyak dan rutin, nah itu lebih afdol dan lebih bagus. Namun jangan sampai kita hanya mengandalkan amalan yang banyak tapi tidak rutin. Nah, ini tidak lebih dicintai oleh Allah daripada walaupun sedikit tapi rutin. Ini pentingnya kita punya amalan yang istiqomah, punya amalan yang rutin. Ketika kita mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah amalan, maka usahakan untuk kontinukan, walaupun cuma satu amalan. Dan bisa jadi amalan yang seperti itu yang bisa memasukkan orang ke surga.
Ini tentunya bukan amalan yang wajib, amalan yang sunnah. Kalau amalan yang wajib ya harus rutin. Sholat 5 waktu rutin atau tidak? Ya harus rutin. Ya. Duhur waktunya sudah ditentukan, asar, maghrib. Ini memang harus rutin. Sholat atau perkara-perkara yang wajib, ya itu pasti sudah rutin. Ramadan, puasa di Ramadan, di bulan Ramadan rutin setiap tahun. Berhaji rutin kalau mampu, rutin di setiap bulan Dzulhijjah. Nah, yang kita harus punya atau kita berusaha untuk punya yaitu amalan yang sunnah-sunnah ini. Paling tidak kita punya satu amalan yang kita konsisten, tidak pernah atau jarang kita meninggalkannya. Misalkan kita punya amalan zikir atau wirid tertentu, ya maka kerjakan itu, wirid tersebut jangan pernah ditinggalkan. Apakah setiap pagi, apakah setiap sore. Nah, ini kita rutinkan, jangan ditinggalkan. Berusaha kita rutinkan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setelah sholat fardu sampai wafatnya Imam Ibnu Taimiyah. Tidak pernah meninggalkan ayat kursi. Ya, karena manfaatnya sangat luar biasa. Orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, apa kira-kira balasannya? La yamna'u illal maut, ya. La yamna'u bainahu ilal jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salat, di setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dari surga kecuali apa? Kematian. Alias kalau dia meninggal dunia pasti masuk surga. Nah, amalan-amalan yang punya pahala besar seperti ini, punya ganjaran-ganjaran yang agung, nah ini harus kalau bisa kita istiqomahkan. Ataupun sholat-sholat sunnah, kita terbiasa untuk sholat sunnah, ya. Kalau kita bisa merutinkan untuk sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah, maka usahakan jangan ditinggalkan, ya. Semampu kita, sekuat tenaga kita untuk merutinkan sholat-sholat rawatib tersebut. Termasuk mungkin sholat witir. Ya, kalau bisa melakukan sholat witir sebelum tidur, maka lakukan. Walaupun hanya 1 rakaat. Walaupun hanya 1 rakaat, dia lakukan sebelum tidur, istiqomah, bisa jadi itulah yang bisa memasukkan dia ke surga. Ini Masya Allah. Kata Nafi' bahwasanya Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yuhyi bainadz zuhri wal 'asr. Ibnu Umar itu selalu menghidupkan antara zuhur dan asar. Setelah zuhur itu sholat sampai masuk waktu asar. Nah, siapa yang bisa menghidupkan ini? Ya kita jarang. Habis zuhur ya alhamdulillah. Ya, yang makan siang, yang istirahat, yang tidur, bahkan yang kerja, yang tidur pun kadang kebablasan asarnya. Ya. Nah, Ibnu Umar Masya Allah punya kebiasaan yaitu menghidupkan antara zuhur dan asar. Baik, maka kita jaga ketika kita dikasih kesehatan, dikasih kekayaan, dikasih usia yang masih muda, maka gunakan untuk amalan-amalan yang kontinu. Kata Nabi SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, ya. Syababaka qabla haramik, yaitu sehat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihatika qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Kemudian faraghaka qabla sughulik, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wahayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ketika kita punya kelapangan harta, terbiasa untuk bersedekah,
lalu datang keadaan kita tidak bisa bersedekah, insya Allah tetap dicatat pahala bersedekah. Ketika kita masih muda, rajin datang ke majelis ilmu, rajin datang ke masjid, rajin bersilaturahim, ya, rajin beramalan-amalan soleh, sosial, membantu orang lain. Ketika masuk usia tua, tenaganya sudah tidak bisa lagi, itu pahalanya tetap mengalir. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik, ini tentang udzur. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Di antaranya, man habasahul udzur anil jihad kana lahu ajrul mujahidin idza sahhat niyatuhu wa qasduhu fi raghabati fil jihad. Barang siapa yang tertahan karena udzur tidak bisa berjihad, maka dia mendapatkan pahala mujahidin, orang-orang yang berjihad, jika niatnya benar dan tujuannya betul-betul pengen berjihad. Ya. Tapi kalau dia sakit kemudian tidak ada niat untuk berjihad lalu terkena udzur, maka tidak mendapatkan pahala jihad. Tapi dia sudah sangat kepengen untuk berjihad, tapi ya gimana, kena sakit, tidak bisa keluar untuk berjihad, itulah baru mendapatkan pahala jihad. Ya, sebagaimana Allah juga menceritakan, ya, para sahabat Nabi yang ketika Rasulullah minta untuk bersedekah agar mereka bisa bersedekah harta mereka untuk jihad di jalan Allah, lalu tidak bisa bersedekah, apa yang terjadi? Mereka pulang, ya, dan air mata mereka mengalir karena tidak punya apa yang mereka bawa untuk sedekah. Nah, orang-orang seperti ini mendapatkan pahala sedekah secara sempurna karena mereka sudah sangat ingin untuk bersedekah, tapi tidak punya kemampuan untuk bersedekah. Kemudian faedah berikutnya, lan yakhlu kullu muslimin min mas'uliyatil jihad wa aqallu maratibihin niyah wal qasdu ilaihi. Dan tidak terkecuali bagi tiap-tiap muslim punya tanggung jawab untuk berjihad. Setiap muslim yang dewasa, yang laki-laki, punya tanggung jawab untuk berjihad, terutama ketika ada panggilan dari seorang imam, ada panggilan dari seorang pemimpin untuk menyerukan jihad, maka punya tanggung jawab untuk berjihad. Wa aqallu maratibuhu an-niyah, dan martabat yang paling rendah yaitu niat dan keinginan untuk berjihad. Kalau kita belum bisa berjihad atau tidak punya kemampuan untuk berjihad, karena berjihad itu juga butuh kemampuan, butuh kekuatan, ya. Tidak bisa pegang senjata, tidak bisa tidak kuat. Nah, ini berarti tidak bisa untuk ikut jihad. Kalau tidak bisa ikut jihad, paling tidak meniatkan dalam hati untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya, barang siapa yang meninggal dunia belum meniatkan di dalam hatinya jihad di jalan Allah, maka dia meninggal dalam, atau dia ada sedikit cabang-cabang kemunafikan dalam dirinya. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis yang keempat. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kelima. An Abi Yazid Ma'an ibni Yazid ibnil Ahnas radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid
walaka ma akhadta ya Ma'an. Dari Abi Yazid, Ma'an ibni Yazid, kunyahnya Abu Yazid, namanya Ma'an. Bapaknya bernama Yazid, ya. Ma'an ibni Yazid. Kakeknya bernama Al-Ahnas. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, yaitu Ma'an dan bapaknya Yazid dan kakeknya Al-Ahnas, mereka semua ini atau mereka bertiga ini sahabiyun, adalah sahabat Nabi. Dianya sahabat, bapaknya juga sahabat, kakeknya juga sahabat. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Bahwasanya ayahku Abu Yazid mengeluarkan dananir, beberapa dinar, untuk bersedekah dengan dinar-dinar tersebut. Fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Maka dia pun menitipkan dinar-dinar itu kepada seorang di masjid, ya, menitipkan untuk dibagi-bagikan. Faji'tu fa akhadtuha. Maka aku datang ke masjid, lalu aku pun ikut mengambil dinar tersebut. Fa ataituhu biha. Maka aku pun membawa dinar itu ke hadapan ayah saya. Faqala, maka dia pun berkata, wallahi ma iyyaka aratu, demi Allah, bukan engkau yang saya inginkan. Dinar saya ini tidak saya inginkan untuk kamu dapatkan. Ya. Saya tidak ingin, ya, dinar saya yang saya sedekahkan itu diambil oleh engkau. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkhosam, yaitu berdebat ataupun berdebat dengan ayah saya, dan saya membawa perkara itu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini menceritakan kepada kita bahwa ketika orang itu sudah berniat untuk bersedekah, namun sedekah yang dia berikan tidak tepat sasaran atau salah orang, maka dia sudah mendapatkan pahala sedekah yang sempurna walaupun salah orang, sebagaimana terjadi pada Ma'an dan ayahnya. Ayahnya ini ingin bersedekah kepada orang lain, tidak bersedekah kepada anaknya, ya, atau tidak bersedekah kepada keluarganya. Akan tetapi anaknya ikut mengambil harta sedekah tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Yazid itu sesuai dengan yang kamu niatkan. Tadi kamu niatkan untuk bersedekah kepada orang lain, itu pahalanya sudah kamu dapatkan. Dan ini dibolehkan, ya, bagi keluarganya untuk mengambil sedekah tersebut kalau memang sedekah itu adalah sedekah yang sunnah. Adapun kalau sedekah yang wajib, zakat yang wajib, maka anggota keluarganya, ya, anggota keluarganya atau ahli baitnya tidak boleh mengambil harta zakat yang wajib tersebut. Ahli bait itu baik furu' maupun usul, ya, apakah yang ke atas maupun yang ke bawah. Ini dia seorang yang ingin bersedekah atau ingin mengeluarkan zakatnya, zakat wajib, maka kakeknya atau orang tuanya atau kakeknya itu tidak boleh mengambil zakat tersebut. Atau yang ke bawah, anaknya, cucunya, ini juga tidak boleh mengambil harta zakat tersebut. Adapun kalau sedekah yang sunnah, maka tidak masalah ahli baitnya mendapatkan sedekah tersebut, termasuk antara suami dan istri. Suami ingin bersedekah kepada istrinya, boleh atau tidak? Boleh, ya.
sedekah yang sunnah ya. Tapi kalau sedekah yang wajib tidak boleh diberikan kepada istri. Jangan suami mengeluarkan zakat wajib dikeluarkan dikasih ke istrinya. Ini nggak benar. Tapi kalau sedekah yang sunnah ya, suami ingin bersedekah ya, bersedekah dengan selain daripada yang wajib. Tapi kalau nafkah yang wajib maka ini memang wajib. Berarti di luar daripada nafkah yang wajib. Pengen mentraktir istrinya, pengen membelikan baju buat istrinya, pengen membelikan kendaraan untuk istrinya. Ini kalau diniatkan untuk sedekah maka dapat pahala sedekah. Begitupun sebaliknya, seorang istri ingin bersedekah untuk suaminya maka juga diperbolehkan, termasuk anak dan juga bapak. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan beginilah para sahabat Nabi ya, ketika mereka bersedekah itu tidak tanggung-tanggung, tapi bersedekah dengan jumlah yang sangat besar. Di sini disebutkan bapaknya Yazid itu mengeluarkan dananir. Dananir itu tidak cuma 1 dinar, tapi berdinar-dinar. Ya, maksudnya dinar yang banyak. 1 dinar saja sudah berapa? 1 dinar itu sekitar 4,2 gram emas. Ya, 1 gram emas saja sudah berapa? Ya, sekitar 1 juta berapa? 500 atau 400 ya, Masya Allah. Tinggal kalikan 4 gram. Ini kali 4 mungkin sekitar 6 juta atau 6 juta lebih. Itu baru 1 dinar. Nah, ini beliau bersedekah dengan dinar yang sangat banyak. Ya, ini Masya Allah. Taib. Dan ini juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa anna shadaqatun tatawwu' yazuzu dafuha lil furu'. Sedekah yang sifatnya sunnah boleh diberikan kepada furu', yaitu kepada anak ataupun kepada cucunya. Wa amma shadaqatul wajibah az-zakah fala yazuzu daf'uha lil furu' wala lil usul. Adapun sedekah yang wajib, yaitu zakat yang wajib, fala yazuzu daf'uha lil furu' wala lil usul. Tidak boleh diberikan kepada keluarganya, yaitu yang atas maupun yang bawah. Yang atas itu ayahnya, terus kakeknya dan seterusnya. Walal usul, ataupun yang di bawahnya, yaitu anaknya, cucunya dan seterusnya. Kalau untuk zakat maka tidak diperbolehkan. Kemudian yazuzu at-tawkil fi tawzi'is shadaqah. Dibolehkan untuk mencari wakil atau untuk mewakilkan orang memberi sedekah kita. Ya. Biasanya orang yang mewakilkan ya, apakah yayasan tertentu, apakah lembaga tertentu yang mengumpulkan donasi, lalu kita berikan donasi kita kepada lembaga tersebut. Nah, lembaga ini sebagai wakil untuk menyalurkan harta kita, ataupun kita wakilkan kepada perorangan ya, kita percaya kepada satu orang tertentu, kita wakilkan untuk membagi-bagikan sedekah atau harta kita. Kemudian poin berikutnya, la uququn minal abna lil aba fil mukhasamati li ma'rifatil haq. Tidak dianggap durhaka kepada seorang ayah atau orang tua dalam mukhasama, yaitu dalam berperkara atau dalam memperkarakan orang tua tersebut atau bapak kita tersebut, lima arifatil haq, untuk mengetahui kebenaran. Jadi ini tidak dianggap durhaka. Kita tidak sependapat atau kita membawa perkara bersama orang tua kita sampai ke pengadilan untuk mengetahui kebenaran, ini tidak dianggap durhaka. Dan ini juga contoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kalau masalah kebenaran itu tidak ada perasaan tidak enak. Kalau kita biasanya sama orang tua, walaupun orang tuanya salah, kita yang benar, ya, kita biarkan ya, karena ada perasaan tidak enak ya, sama orang tua sendiri ya, tidak enak. Atau orang tua pun sebaliknya ya, meskipun orang tuanya benar, anaknya yang salah, tapi perasaan tidak enak kalau sampai membawa anaknya ke depan pengadilan. Nah, tapi kalau dalam masalah kebenaran, para sahabat Nabi SAW itu sangat mengedepankan kebenaran walaupun bersama orang tuanya sendiri. Contohnya seperti Ma'an ini, dia sampai mengadukan ayahnya ke hadapan Rasulullah SAW untuk mengetahui kebenaran. Ma'an ini mengambil harta sedekah tersebut, sedangkan ayahnya tidak ingin anaknya ini mendapatkan sedekah itu. Maka anaknya ini mengadukan kepada Rasulullah SAW. Dan ini tidak dianggap durhaka. Kemudian yanalul mutasaddiqu al-ajr idza sahhat niyatuhu sawa'un waqa'at shadaqatuhu fi yadin mustahiq am la. Orang yang bersedekah itu mendapatkan pahala jika niatnya benar. Apakah sedekah itu jatuh kepada tangan orang yang berhak menerimanya atau tidak yang berhak menerimanya. Kalau niatnya benar, maka sudah mendapatkan pahala, walaupun tadi kita sebutkan salah sasaran. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang kita pelajari ini. Ayahnya pengen sedekah kepada orang lain, tapi anaknya malah yang mendapatkan sedekah tersebut. Kata Rasulullah SAW, laka manawaita ya Yazid, engkau sesuai dengan yang engkau niatkan, sudah dapat pahala. Baik. Kemudian ya, kita juga mungkin pernah mendengar kisah seorang yang bersedekah, ternyata sedekahnya itu salah. Ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang seorang soleh yang ada di zaman sebelum kita, di zaman Bani Israel. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fawaqa'at fi yadi sarik. Ada orang yang bersedekah, kemudian sedekahnya itu ternyata jatuh ke tangan orang yang mencuri. Jatuh ke tangan pencuri. Fa asbahan nasu yatahaddatsuna bi annahu tasaddaq ala sarik. Maka di pagi harinya orang-orang pun mulai berbincang-bincang, mereka mulai menceritakan atau membicarakan perbuatan orang soleh ini, kalau dia itu sedekahnya justru ke orang yang buruk, sedekahnya justru kepada orang yang pencuri. Faqala Allahumma lakal hamd ala sarik. Ya Allah, ya, aku memujimu, ya, ternyata sedekah saya jatuh kepada si pencuri. Maka dia pun berazam, la tasaddaqanna bi sadaqatin, saya akan bersedekah lagi. Maka fatasaddaqa fawaqa'at fi yadi zaniyah. Di malam hari dia pun bersedekah lagi, ternyata terjatuh pada tangan orang yang berzina, wanita pezina. Fa asbahan nasu yatahaddatsuna tusaddiq ala zaniyah. Di pagi harinya orang-orang pun mulai membicarakan, ya, orang ini sedekahnya salah, ya, sedekahnya justru kepada si pezina. Faqala Allahumma lakal hamd ala zaniyah la tasaddaqanna bi sadaqatin. Dia pun berazam lagi, saya akan bersedekah lagi. Ya, fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani. Dia pun bersedekah lagi, namun sedekahnya itu ternyata ke tangan orang kaya. Ya, tidak berhak mendapatkan sedekah itu karena orang kaya. Fa asbahu wa yatahaddatsun yusaddiqu ala ghani. Di pagi harinya orang-orang pun mulai memperbincangkan, orang ini salah lagi, dia bersedekah kepada orang kaya. Faqala Allahumma lakal hamd ala ghani. Ya Allah, ternyata aku bersedekah kepada orang kaya. Faqila, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, orang ini tertidur dan dia bermimpi. Dia bermimpi dan dalam mimpinya dikatakan kepadanya, amma sadaqtuka faqad qubilt.
Ya, faqad qubilat. Adapun sedekahmu itu sudah diterima. Sedekahmu kepada orang pencuri, sedekahmu kepada orang yang berzina, sedekahmu kepada orang yang kaya itu sudah diterima. Amma zaniyatu fala'allaha tasta'ifu min zinaha. Adapun kepada orang yang berzina, siapa tahu dengan sedekah itu dia pun berhenti atau menjaga dirinya dari perbuatan zina. Wala'alla sariqu yasta'ifu an sariqatihi. Adapun yang mencuri bisa jadi dia pun menjaga dirinya dari mencuri karena sudah dapat uang. Mungkin dia mencuri karena tidak punya uang, maka ketika dikasih sedekah dia pun tidak mencuri lagi. Wala'alla al-ghani ay ya'tabira fayunfik mimma atahu Allah azza wa jalla. Adapun orang kaya, semoga dia mengambil pelajaran atas infak yang kamu berikan. Semoga orang kaya ini juga mau berinfak sebagaimana yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tidak ada yang sia-sia. Apapun yang sudah kita keluarkan selagi niatnya benar, niatnya ikhlas untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak tepat sasaran, sudah mendapatkan pahalanya sempurna. Inilah keutamaan orang yang niat ikhlas karena Allah, sudah mendapatkan pahalanya walaupun amalannya belum terrealisasi. Misalkan ada orang yang menitipkan hartanya kepada orang yang dia percaya, kemudian orang ini ketika ingin menyalurkan harta itu tiba-tiba hartanya lenyap. Ya, apakah hilang, apakah dirampok ataupun hartanya dicuri, maka dia sudah mendapatkan pahala secara sempurna. Tapi ini tergantung niatnya. Allah a'lam bishawab. Mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita jelaskan di hadis yang kelima ini, bahwa walaupun orang itu salah sasaran, asalkan niatnya benar, insyaallah dia sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Termasuk yang diperbincangkan oleh para ulama, zakat yang wajib, ya, zakat yang memang hukumnya wajib itu apakah sudah gugur kalau ternyata diberikan kepada orang yang salah? Apakah harus mengulangi zakatnya lagi, apa sudah gugur? Pendapat yang roji, Allahu a'lam bishawab, zakatnya itu sudah gugur. Dia mengeluarkan zakat hartanya ternyata bukan kepada mustahiknya, bukan kepada orang yang berhak menerimanya, salah. Dan dia sudah berusaha untuk mencari orang yang tepat, ternyata qadarullah salah. Maka pendapat yang kuat, Allah alam, zakatnya itu tetap sah dan tidak perlu mengulang zakatnya lagi. Ini pendapat dari mazhab Imam Abu Hanifah dan juga dari Malikiyah, dan ini yang dipilih oleh Abi Ubaid Al-Qasim Ibni Salam dan Syekh bin Baz, dan juga yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Dalilnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan, apakah hadis ini ataupun dalil-dalil yang lain, ya, ini menerangkan kepada kita bahwa tidak dibebankan kepada orang kecuali kemampuannya, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali yang dia mampu, dia sanggup. Dia sudah berusaha mencari orang yang tepat, tapi ternyata dapatnya salah, ya, dia tidak terkena dosa, atau dia amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita cukupkan, ya, dua hadis yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Ustadz, apakah di dalam Islam diatur prioritas kemana kita harus bersedekah, atau bebas bersedekah, terserah kita, karena untuk menghindari salah sasaran dan mendapatkan keutamaan sedekah yang paling afdol? Baik. Nah, ini insyaallah nanti akan dibahas di hadis yang berikutnya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya.
bahwa Rasulullah SAW mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik daripada mereka minta-minta kepada orang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sedekah itu punya prioritas, ya. Sedekah itu punya prioritas, apalagi hartanya itu terbatas, ya. Jadi prioritas kepada orang yang lebih membutuhkan daripada orang yang tidak terlalu membutuhkan. Yang paling prioritas, ya, di dalam bersedekah adalah keluarganya, ya. Keluarganya itu lebih diprioritaskan. Apakah orang tua kepada anak-anaknya, ya. Ada orang tua yang sangat royal bersedekah sana sini, tapi anaknya miskin, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Nah, anaknya ini lebih layak untuk dibantu oleh orang tua itu. Atau sebaliknya, ada seorang anak yang kaya, orang tuanya serba kekurangan, ya, orang tuanya serba kekurangan. Nah, maka yang lebih layak untuk dibantu adalah orang tuanya, walaupun melebihi daripada yang wajib. Yang wajib ya anaknya membantu, terutama ibunya, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kan wajib bagi seorang anak untuk menanggung ibunya tersebut. Nah, kalau ibunya pengen lebih dari itu, pengen beli sesuatu, maka lebih layak untuk dibantu daripada kita membantu orang lain tapi keluarga dilupakan. Tapi kalau kita punya harta yang melimpah, ya, bisa buat keluarga, bisa buat yang lain, Masya Allah, ini adalah keutamaan yang besar yang Allah berikan. Nah, tapi kalau terbatas, maka dahulukan, prioritaskan dari keluarga. Kita punya saudara, misalkan saudara kita fakir, maka lebih layak untuk kita bantu, ya, daripada orang lain. Baik. Kemudian, ya, kalau keluarganya sudah alhamdulillah semuanya berkecukupan, maka kita cari yang lebih berhak menerima sedekah tersebut, ya. Ya, apakah dari kebutuhannya, ini dia lebih butuh, ya, dia orang yang sangat fakir. Makanya sampai para ulama membedakan antara fakir dan miskin. Orang fakir itu lebih menderita daripada orang miskin. Orang fakir itu artinya tidak punya penghasilan, tidak punya pemasukan sama sekali, hanya semata-mata mengandalkan orang lain. Nah, itu sudah fakir, tidak punya pemasukan sama sekali. Adapun orang miskin, dia masih ada pemasukan, cuma tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Gajinya 1 juta per bulan, anaknya 10, ya tidak cukup, ya. Nah, ini miskin. Ada yang lebih parah lagi, orang berkecukupan tapi ngaku-ngaku miskin. Akhirnya bantuan pemerintah selalu dapat. Ini yang menyerobot hak orang miskin, ya. Kalau kita tidak bisa bantu orang miskin, paling tidak jangan nyerobot hak orang miskin. Sudah nggak bisa bantu, malah korupsi hak orang miskin. Ini yang lebih fatal. Baik. Nah, Allah a'lam bishawab. Sampun atau ada yang lain? Nah. Apa? Diterima sama Allah. Ada orang bilang nggak apa-apa, karena dia nggak tahu caranya duit. Ya, mungkin ada jangan, dia kan mesti harap ini kami hari ini bagaimana? Baik. Ketika ada yang misalkan ngamen, ya, sebagian mengatakan dikasih tidak masalah, sebagian tidak usah, karena membantu dia tetap berprofesi seperti itu,
Nah, ini masalah ijtihad ya, masalah ijtihad. Dan ini kita kembalikan kepada kita lihat mana orang yang ini betul-betul membutuhkan atau tidak. Ya. Kalau kita melihat ya ternyata yang ngamen itu orang yang sangat membutuhkan, ya, orang tua, kemudian fisiknya sangat lemah. Nah, ini kita niatkan untuk sedekah. Ya. Tapi kalau ternyata yang ngamen itu adalah masih muda, masih kuat, maka bisa jadi dengan tidak memberinya menjadi pelajaran bagi dia agar tidak melakukan pekerjaan seperti itu. Nah, apakah termasuk tolong menolong dalam keburukan? Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Apakah itu termasuk mendukung dia dalam keburukan? Nah, ini Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau untuk mengasihi sama tidak mengasihi, tidak memberi, ya kita lihat dia betul-betul membutuhkan atau tidak. Ya, begitupun orang yang minta-minta itu kan tidak boleh di dalam agama Islam. Ini tidak cuma ngamen, ini tidak dengan ngamen, ini langsung minta-minta. Nah, Allah alam, ngamen ini apakah dihukumi minta-minta? Jadi ngamennya itu hanya untuk apa namanya? Untuk kedok aja kan? Kedoknya untuk ngamen ya. Kadang lagunya juga lagu nggak jelas ya. Kadang sekali gejreng dikasih udah pergi. Ya, jadi kayak ini cuma jadi kedok untuk minta-minta. Sebetulnya adalah memang minta-minta, cuma kedoknya dengan ngamen. Nah, nanti kalau kita bisa kiaskan kepada orang yang minta-minta, maka kita lihat dia ini sedang membutuhkan atau tidak. Ya, kalau dari tadi kita lihat fisiknya memprihatinkan, orangnya lemah, maka tidak masalah dengan niat untuk bersedekah. Tapi kalau orangnya ternyata fisiknya kuat, ini kalau kita tidak memberikan dengan niat pelajaran buat dia agar dia jangan bekerja seperti itu, ya ini juga tidak masalah. Jadi kembali kepada kita mau ngasih apa tidak. Jadi dikembalikan kepada kita mau ngasih apa enggak. Nah, kalau kita ngasih kepada orang yang tadi lemah, niatkan untuk bersedekah. Ya, siapa tahu dengan kita ngasih itu dia tidak terlalu banyak keliling untuk ngamen gitu ya. Kenapa? Apa itu? Mobilnya dirusak sama pengamen. Berarti niatnya untuk menghindari keburukannya. Nah, itu juga tidak masalah ya. Daripada dia terlalu lama nyanyinya ya, daripada kita mendengarkan nyanyian, mendingan udah kasih biar pergi. Ya, biar ini dengan niat untuk menghindar dari keburukannya. Ini tidak masalah ya. Dan itu juga yang difatwakan oleh sebagian ulama ya, kita memberi kepada orang yang termasuk orang yang apa namanya? Yang palak ya, yang palak. Nah, hukum asalnya kita nggak boleh. Ini boleh kita mempertahankan bahkan sampai kita meninggal pun itu dihitung mati syahid. Mempertahankan harta kita dipalak tidak boleh. Tapi kalau kita pengen hindar dari keburukannya, ya udah nggak apa-apa, dikasih supaya dia pergi, ini tidak masalah. Allah a'lam bishawab. Nah. Sampun. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.